Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Dan kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Kita tahu bahwa Allah ciptakan makhluk hidup di dunia ini dengan sangat beraneka ragam, sangat bervariasi, memiliki biodiversitas yang sangat luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Sangat banyak sekali macam-macam makhluk yang Allah ciptakan, mulai dari tumbuhan saja dari yang besarnya hanya sentimeter sampai tumbuhan yang tingginya puluhan meter. Kemudian Allah ciptakan hewan dari yang berkaki 4, berkaki 2, tidak berkaki, ya, seperti ular, dia bergerak dengan perutnya, sangat luar biasa sekali. Seperti pada gambar ini, berbagai macam hewan Allah ciptakan dengan keanekaragaman yang sangat luar biasa. Berbagai macam tumbuhan Allah ciptakan dengan keindahan yang sangat luar biasa, menghasilkan bunga, manfaat yang sangat luar biasa, menghasilkan buah, menghasilkan sayuran, menghasilkan kayunya, batangnya, sehingga bisa digunakan untuk pintu, untuk kursi, lemari, meja, dan lain sebagainya yang Masya Allah, tabarakallah. Dari apa yang Allah ciptakan ini tidak ada sesuatu pun yang tidak bermanfaat. Alhamdulillah kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita akan mulai pembahasan lebih mendalam tentang keanekaragaman hayati. Yang akan kita bahas pertama adalah tentang tingkatan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati kita singkat dengan kehati. Keanekaragaman hayati. Tingkatan kehati itu ada 3 tingkatan ya. Yang pertama adalah tingkatan gen. 2, tingkatan spesies atau tingkatan jenis. Dan yang ketiga adalah tingkatan ekosistem. Tingkatan gen adalah kehati atau keanekaragaman hayati yang cirinya tergabung dalam satu jenis atau dalam satu spesies. Berarti dia satu makhluk hidup. Biasanya hanya berbeda pada varietasnya saja. Hanya terjadi variasi saja. Contohnya adalah mangga. Dilihat dari nama ilmiahnya, mangga itu adalah Mangifera indica. Ya, Mangifera indica. Penamaan nama ilmiah itu bisa hurufnya tegak dan dikasih garis bawah, terpisah. Huruf pertama dari kata pertama itu huruf besar, huruf kedua dari kata kedua huruf kecil, atau juga penamaannya itu bisa miring. Ya, italic. Kalau sudah miring begini maka tidak perlu digaris bawah. Tapi tetap prinsipnya huruf pertama dari kata pertama huruf besar, huruf pertama dari kata kedua huruf kecil. Oke, kita kembali ke sini. Mangifera indica atau mangga itu memiliki variasi seperti mangga mana lagi, mangga harum manis, mangga golek, mangga Indramayu, mangga gincu, mangga gedong, dan lain sebagainya. Tapi mereka masih dalam satu spesies yang disebut dengan Mangifera indica. Ya, kalau sudah berbeda kata belakangnya berarti mereka tidak satu spesies. Ya, kalau depannya sama, Mangifera A, Mangifera B, berarti mereka berbeda jenis, tapi masih satu genus. Genusnya namanya Mangifera. Oke ya. Jadi kata depan ini penunjuk genus,
Kalau sama sampai belakang, mereka berarti satu spesies. Ini cuma satu genus kalau sama depannya saja. Tapi kalau namanya sampai belakangnya sama, di kata kedua sama, berarti mereka satu jenis. Oke, kita lihat yuk gambar-gambarnya. Di sini ada mangga mana lagi? Secara penampakan sama ya, dari daunnya ini daun mangga, pohon mangga, buahnya agak bulat, dan di sini ada mangga harum manis. Daunnya pun sama. Kemudian bentuk buahnya saja yang berbeda, agak lonjong. Kalau mangga gincu atau mangga gedong atau mangga golek lebih panjang lagi. Itu hanya bentuknya saja, hanya ada variasi pada bentuk dan ukurannya saja. Tapi mereka masih satu jenis makhluk hidup. Berarti mereka bergabung dalam tingkatan gen. Oke, contoh selanjutnya adalah pisang. Ada pisang Ambon, pisang Lampung, pisang Mas, pisang Kepok, pisang Uli. Mereka masih satu nama ilmiah, yaitu Musa paradisica. Nah, hanya terjadi variasi saja dari bentuk, ya, dari ukuran. Misalkan kalau pisang Lampung itu kecil-kecil, pisang Mas juga kecil-kecil, pisang Ambon besar-besar, ya, pisang Kepok itu dia agak pipih. Kalau dimakan langsung nggak enak, harus dijadiin kolak misalkan, ya, harus digoreng itu. Jadi mereka memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda, tapi masih satu pisang, masih satu nama ilmiah yaitu Musa paradisica. Oke, kita bahas yang kedua adalah tingkat tingkat spesies atau tingkat jenis. Biasanya kehati tingkat spesies atau jenis, mereka sudah berbeda spesies, sudah beda spesiesnya. Tapi mereka masih dalam satu genus. Cirinya biasanya kata depannya sama. Misalkan ada mangga harum manis, mangga kueni, mangga bacang. Ya. Itu sudah beda spesies tapi masih satu genus. Kita lihat ya. Mangga itu adalah Mangifera indica. Nah, ini lihat. Mangifera indica. Ini nama spesiesnya. Sampai indica ini nama spesiesnya. Bacang, Mangifera vegetalour. Berarti sama nih. Genusnya sama. Masih dalam satu genus. Kemudian ada mangga kueni. Mangifera odorata. Masih satu genus Mangifera. Nah, kita lihat gambarnya, ini adalah mangga harum manis, kemudian ini ada bacang, dari daunnya sudah mulai sedikit berbeda, ya. Kemudian bacang dengan kue ini daunnya agak mirip-mirip, bentuk buahnya juga berbeda. Kalau kue ini kita tahu wanginya luar biasa ya, semerbak sekali bau gas etilennya. Dan contoh-contoh lain yang tingkat kehati spesies atau jenis seperti kelapa, pinang, aren, sawit. Mereka memiliki bentuk yang mirip. Monokotil, batangnya panjang, ya. Kemudian daunnya memiliki lidi. Itu adalah kehati tingkat spesies atau tingkat jenis. Ada kacang tanah. Ayo bayangkan kacang tanah pasti beda dengan kacang kedelai. Ya, yang bikin tempe nih. Kemudian pasti bentuknya berbeda dengan kacang hijau. Walaupun depannya sama kacang-kacang, tapi secara individunya mereka sudah berbeda. Maka ini adalah kehati tingkat jenis atau tingkat spesies. Ada jahe, lengkuas, kunyit, temulawak, kunir. Nah, mereka ini kehati tingkat spesies yang berada dalam satu famili, yaitu famili jahe-jahean. Ya. Atau Zingiberaceae. Kehati yang ketiga adalah kehati tingkat ekosistem.
Kita tahu sudah dibahas di KD yang pertama, ekosistem adalah apabila ada komunitas yang kemudian berinteraksi dengan lingkungannya. Maka kehati ekosistem terbentuk apabila ada makhluk hidup dan tempat tinggalnya. Contohnya kelapa di pantai, pinang di dataran tinggi, aren di dataran rendah, sawit di kebun. Nah, kalau disebutkan cuma kelapa, pinang, aren, sawit, maka dia adalah kehati tingkat spesies atau jenis. Tapi kalau ada nama tempat hidupnya, maka dia kehati tingkat ekosistem. Ya, ini seperti pada gambar kelapa pinggir-pinggir pantai, kemudian di pinang di dataran tinggi, kemudian aren ya di dataran rendah. Demikian pun sawit itu di dataran rendah atau di kebun sawit. Next, yang kedua akan kita bahas adalah persebaran hewan di Indonesia. Indonesia itu dibagi menjadi 3 wilayah persebaran. Yang pertama adalah wilayah tipe oriental, dari ujung Sabang sampai dipisahkan oleh garis Wallace. Ya. Ini ke arah Sabang adalah tipe oriental. Jawa, Kalimantan, Sumatera, Bali. Nah, ini adalah tipe-tipe oriental. Cirinya adalah mamalianya besar, ada gajah, ada badak, ada beruang. Ya, ini beruang. Kemudian ada sapi, ada banteng, ada orang hutan, harimau Sumatera, harimau Jawa. Kemudian burungnya biasanya tidak terlalu bagus. Tapi suaranya yang bagus. Yang banyak dipelihara diambil adalah suaranya. Itu ciri-ciri tipe oriental. Yang kedua adalah tipe Australia. Tipe Australia itu adalah setelah garis Weber ke arah ujung Papua. Merauke ya, berarti ujung Papua. Malianya kecil dan berkantong, ya, seperti kanguru, ada koala, terus di sini ada kuskus. Kemudian burung-burungnya memiliki bulu yang indah seperti cendrawasih, berbagai macam jenis kakak tua. Namun suaranya tidak terlalu bagus. Kalau jenis-jenis tipe Australia yang diambil atau dipelihara itu dimanfaatkan adalah keindahan bulunya. Termasuk bulu merak ya, itu kalau lagi membentangkan sayapnya, Masya Allah, indah sekali. Next. Pelestarian keanekaragaman hayati itu ada in situ dan ada ex situ. In situ itu artinya di situ. Dipelihara, dirawat, dijaga di habitat aslinya. Contohnya misalkan seperti gajah di Waikambas. Ya, yang pernah ke Lampung, badak di ujung Kulon, yang pernah ke Banten, komodo di Pulau Komodo, ya, yang pernah ke Nusa Tenggara. Macam-macamnya, ada cagar alam, ada Suaka Marga Satwa, ada taman nasional, ada taman wisata alam, taman buru, taman hutan raya. Jadi hewan maupun tumbuhan di dalamnya itu tidak dipindahkan kemana-mana, tapi dirawat di tempat asalnya. Itulah yang disebut dengan pelestarian in situ. Kebalikannya adalah pelestarian ex situ. Ex itu dari kata exit atau keluar dari situ. Keluar dari habitat aslinya. Misalkan contohnya gajah Lampung itu dikeluarkan dibawa ke Ragunan. Nah, maka gajah di Ragunan. Badak di Taman Safari misalkan. Ada jerapah, ini gambarnya jerapah di Taman Safari. Dan kita tahu mereka adalah hewan-hewan dari Afrika. Kemudian komodo di Penangkaran. Dari Pulau Komodo diambil, kemudian ditangkarkan. Nah, itu juga sudah keluar dari habitat aslinya dari Pulau Komodo. Macamnya seperti kebun binatang, kebun raya Bogor, kebun bunga Cibodas, taman safari, penangkaran, tempat budidaya,
Itu adalah contoh-contoh pelestarian ex situ. Terakhir, kita akan bahas tentang hilangnya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu bisa hilang apabila habitat alaminya itu kemudian musnah atau hilang atau berubah pemanfaatannya. Apa yang bisa menyebabkan perubahan? Ada di beberapa daerah yang kemudian melakukan sistem ladang berpindah. Dari satu tempat ke tempat lain, ada hutan dibabat, kemudian dibakar kayunya, kemudian diolah, setelah panen maka ditinggal, pindah lagi. Demikian terus merusak lagi, membabat hutan lagi, dibakar, kemudian ditanami, kemudian terus berpindah seperti itu. Atau juga bisa perubahan alih lahan yang tadinya adalah hutan, yang adanya adalah kebun dan sebagainya, itu dirubah menjadi perumahan baru atau dirubah menjadi pabrik. Bisa saja terjadinya pencemaran tanah, udara, air, ini pun akan menghilangkan keanekaragaman hayati, perubahan iklim, berlimpahnya CO2 yang menyebabkan efek rumah kaca, ya, di mana akan terjadi peningkatan suhu udara di atmosfer 1-3 derajat Celcius setiap tahun yang menyebabkan es di kutub akan mencair, otomatis air laut akan meninggi 1-2 meter dan musim tidak pasti. Misalkan harusnya sekarang musim kemarau, tapi ada kemarin-kemarin kita sering temukan masih banyak hujan, seperti itu. Yang keempat ada eksploitasi tanaman dan hewan. Yang kelima adanya spesies pendatang seperti ikan mas yang dibudidayakan di Danau Ayamaru, itu akan menyebabkan ikan pelangi itu hilang ya. Ini Danau Ayamaru itu ada di Papua. Kemudian ada yang terakhir adalah industrialisasi pertanian dan hutan. Ini pun sama, cuma lebih dahsyat daripada hanya peralihan pembentukan perumahan atau pabrik. Ini lebih dahsyat lagi kerusakannya karena sudah dijadikan sebagai wilayah atau kawasan industri.